Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul, Nabi, dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Sesi sebelumnya kita telah sampai pada akhir dari kisah Nabi Musa dan Nabi Harun yang ditandai dengan Nabi Yusha bin Nun berhasil masuk ke Baitul Maqdis, dan selama 40 tahun Nabi Yusha bin Nun memimpin Bani Israel untuk merebut kota-kota di wilayah Baitul Maqdis yang luas wilayahnya sudah ditentukan oleh Nabi Musa, dan kemudian juga telah dibagi-bagi dalam luasan wilayah tersebut, yang itu juga telah dilaksanakan oleh Nabi Yusha bin Nun, yang setelah dibagi-bagi itu kemudian membuat kekuatan Bani Israel tidak lagi menjadi satu kekuatan yang utuh sebagai suatu kekuatan satu suku, sebagai suatu kekuatan kekuatan seluruh suku Bani Israel, ya. Tapi kemudian dengan terbaginya wilayah itu dan ditetapkan bahwa setiap wilayah pengamanan dan penaklukan selanjutnya diserahkan pada suku-suku masing-masing, maka kekuatan di dalam Baitul Maqdis dari Bani Israel juga terbagi menjadi 12 kekuatan wilayah kesukuan. Yang penting bahwa selama 40 tahun itu Nabi Yusha bin Nun bisa tidak ada gangguan, ya, tidak ada gangguan dalam menaklukkan wilayah Baitul Maqdis. Mengapa bisa tidak ada gangguan, padahal sebelumnya wilayah tersebut adalah wilayah jajahan. Sebagian menjadi jajahan Assyria, sebagian menjadi jajahan Mesir, ya. Jadi ketika Nabi Yusha bin Nun menaklukkan itu, tidak ada gangguan dari Mesir maupun dari Assyria. Apa yang terjadi sehingga Nabi Yusha bin Nun tidak ada gangguan dari negeri tersebut, ya? Kita ketahui bahwa setelah kematian Fir'aun, ya, setelah kematian Fir'aun Meramtah, Mesir telah terpecah-pecah dalam kerajaan kecil, ya. Dan ketika setelah ratusan tahun kerajaan Mesir dapat dipersatukan, setelah ratusan tahun, ya, bukan zamannya Nabi Yusha bin Nun maupun 100 tahun setelahnya. Nanti akan ketahuan kapan disatukan. Tapi ketika disatukan itu pun Mesir tidak bisa tumbuh menjadi kekuatan yang dominan. Karena apa? Di wilayah Kan'an pada saat yang sama kerajaan Israel juga sudah menjadi kekuatan yang dominan. Setelah 100 tahun kemudian, ya, pada saat kerajaan Mesir lemah, terpecah-pecah, yang terjadi pada kerajaan Hiti dan Assyria juga terjadi hal yang sama, ya. Hiti dan Assyria terlibat dalam perang yang panjang, ya, yang itu berakibat Hiti juga terpecah-pecah, Assyria kemudian menjadi kerajaan yang sangat lemah. Pada saat kerajaan yang Assyria lemah, justru diserbu oleh negeri tetangganya di sebelah timur selatan, yaitu negara Elam, dan akhirnya malah Assyria dikalahkan oleh negara Elam. Tapi meskipun Elam juga mengalahkan Assyria, namun wilayah Elam yang mencakup wilayah Assyria yang telah ditaklukkannya itu juga bukan menjadi kekuatan dominan, ya, menjadi kekuatan besar, ya. Jadi lemah. Jadi itulah yang terjadi pada situasi di negeri-negeri kuat di sekitar Kan'an yang kemudian menjadi terpecah-pecah dan lemah, ya. Oleh karena itu Nabi Yusha bin Nun
bisa leluasa untuk melakukan langkah-langkah mengambil wilayah Baitul Maqdis. Situasi itu situasi yang lemah dari negeri-negeri yang biasa menjajah wilayah Kanaan itu menjadi sangat kondusif dan menguntungkan bagi Bani Israel yang saat itu datang dalam jumlah orang yang besar untuk ukuran wilayah Kanaan dibanding suku-suku lainnya, sehingga memungkinkan Bani Israel merebut banyak wilayah suku Kanaan. Perlu diketahui pula bahwa pada saat pada saat kerajaan-kerajaan di sekitarnya lemah, muncul negara-negara kota di wilayah suku Kanaan dan maupun sekitarnya, termasuk di Amori, Moab, Ammon, Madian, Edom, itu juga muncul kerajaan-kerajaan itu ya, yang sebelumnya mereka tidak muncul sebagai kerajaan, tidak punya raja. Nah, sekarang setelah mereka lemah, muncullah raja-raja itu yang sebagian juga telah dikalahkan oleh Bani Israel pada masa Nabi Musa, seperti beberapa kerajaan kota di Moab ya, di Ammon, Amori ya, yang kemudian direbut oleh Bani Israel, direbut oleh Nabi Musa dan dibagikan pada 3 suku Bani Israel ya. Wilayah yang dapat direbut dan kemudian diklaim sebagai wilayah Bani Israel kemudian dibagi oleh Nabi Yusha bin Nun menjadi dua wilayah kesukuan ya, 2 wilayah kesukuan Bani Israel ya. Yang itu juga sebenarnya menunjukkan bahwa suku-suku Kanaan di suku-suku di Baitul Maqdis juga bukan kerajaan yang besar ya, sehingga Nabi Yusha bin Nun berani membagi wilayah itu saat sebelum meninggal menjadi 12 wilayah kesukuan, dan itu penting untuk dibagi segera supaya tidak menjadi keributan ketika Nabi Yusha bin Nun justru meninggal. Ketika meninggal belum dibagi ke 12 wilayah suku, bisa terjadi keributan antar suku ya. Bisa terjadi keributan antar suku, ada yang merasa lebih kuat terus minta bagian yang lebih besar dari yang lainnya dan sebagainya. Itu bisa terjadi yang demikian itu ya. Jadi secara historis Allah sudah demikian mempersiapkan wilayah Baitul Maqdis untuk 12 wilayah suku Bani Israel, meskipun dengan hukum perang Musa mereka tidak bisa memusnahkan suku-suku yang telah ditaklukkannya ya. Hukum perang Musa kan jelas tidak boleh, meskipun mereka telah mengalahkan dan memperbudak suku yang ada di situ, tapi mereka tidak boleh membunuh perempuan baik tua maupun muda, anak-anak, laki-laki di bawah 20 tahun itu tidak boleh dibunuh. Yang itu menunjukkan bahwa hukum perang Musa juga tetap menjamin bahwa tidak terjadi genosida ya. Terjadi regenerasi di antara terjadi regenerasi di suku-suku yang berada di wilayah Kanaan itu. Itulah yang terjadi ya. Bani Israel tidak dapat membersihkan keberadaan suku-suku Kanaan maupun puak-puak suku Filistin di dalam klaim wilayahnya karena harus mematuhi hukum perang Musa. Generasi yang dikalahkan masih bisa berkembang ya. Tiap-tiap suku mengatasi masalahnya sendiri-sendiri, berperang juga dengan kemampuan kesukuannya sendiri, dan semakin lama semakin kesulitan. Ternyata semakin lama semakin kesulitan menjalani peperangan masing-masing suku itu ya. Mereka karena di wilayah masing-masing harus menyelesaikan masalahnya sendiri-sendiri dengan suku-suku yang ada di dalam klaim wilayah mereka. Itulah yang menjadi latar belakang ya. Latar belakang dari Quran surat Al-Baqarah 246 sampai 251.
yang menginformasikan bahwa pada dasarnya banyak peristiwa sejarah setelah kepergian Nabi Musa yang menjadi latar belakang kisah kemunculan Nabi Daud sebagai raja Bani Israel. Ya. Ayat itu kan dimulai dengan Bani Israel meminta kepada nabinya untuk menunjuk raja di antara mereka. Mengapa menunjuk raja di antara mereka? Karena yaitu tadi, setelah ditinggal Nabi Yusha bin Nun, dibagi wilayah menjadi 12 wilayah, kemudian mereka harus menyelesaikan persoalannya dengan suku-suku yang ada di klaim wilayahnya. Ya. Menang kalah silih berganti di antara mereka. Ya. Dan pada akhirnya nanti sering mengalami kekalahan. Ya. Mengapa sering terjadi mengalami kekalahan? Karena mereka juga sering meninggalkan hukum perang Musa. Di wilayah itu sendiri, di wilayah klaim Bani Israel itu wilayah tradisional suku Filistin yang terjaga kuat. Jadi ada wilayah tradisional suku Filistin yang terjaga kuat, namun juga puak-puak suku Filistin tersebar di wilayah yang menjadi klaim wilayahnya, menjadi klaim wilayah Bani Israel yang kita kenal sebagai Baitul Maqdis itu. Ya. Ada puak-puak suku Filistin yang lain yang di luar wilayah tradisional suku Filistin yang ada di Gaza sampai Askelon, ya, Gerar, Gad, ya, sampai Askelon, ya. Itu wilayah tradisional mereka. Tapi di luar itu mereka juga ada puak-puak suku Filistin yang tersebar di wilayah Baitul Maqdis, ya. Jadi memang suku Filistin sejak awal memang menjadi suku yang cukup besar dan dominan di wilayah tersebut. Ya. Terjadi banyak perang, ya. Artinya terjadi banyak perang di wilayah sempit. Wilayah sempit itu adalah wilayahnya Bani Israel yang kalau kita hitung rata-rata lebarnya 80 km dan panjangnya 210 km, ya. Dalam wilayah itu selain suku Filistin juga ada suku lain, ya. Seperti suku Sidon, Hawi, Het, Amori, Yebus, Feris, Filistin, Edom, Moab, Amon, Madian, dan suku-suku lainnya. Cukup banyak suku-suku di sana yang itu menjadi lawan Bani Israel dalam perebutan wilayah. Kehidupan suku-suku tersebut memang berbeda dengan keyakinan tauhid Bani Israel, ya. Mereka adalah penyembah, suku-suku tersebut adalah suku-suku yang menyembah dewa Baal dan Ashitoret, ya. Sedangkan Filistin ini adalah suku yang tidak menyembah Baal dan Ashitoret, yang itu disembah oleh banyak suku-suku di wilayah Baitul Maqdis maupun di wilayah Bani Israel di timur Sungai Yordan dan wilayah Moab, Amon dan Amori, yang itu pada umumnya mereka menyembah Baal dan Ashitoret. Baal ini banyak derivasinya, ya. Jadi ada macam-macam Baal, ya. Sedangkan suku Filistin tidak menyembah Baal maupun Ashitoret. Suku Filistin mempunyai dewa sendiri yang dikenal dengan dewa Dagon atau dewa Dagan, ya. Dewa Dagon melihat namanya itu adalah dewa ikan, ya, dewa ikan. Dengan menyembah dewa Dagon itu menunjukkan sebenarnya adalah suku Filistin adalah aslinya bukan suku Kan'an, tapi suku pendatang yang kehidupannya adalah kehidupan maritim di laut, ya. Tidak diketahui, para sejarawan tidak ada yang mengetahui. Sampai sekarang tidak mengetahui asal usul suku Filistin itu bagaimana, dari mana, tidak ada yang tahu, ya. Karena asalnya dia
di wilayah tersebut sesembahannya berbeda dengan sembahan suku-suku yang ada di wilayah Baitul Maqdis. Yang sesembahan suku-suku wilayah Baitul Maqdis itu pada dasarnya nasabnya dari keturunan Sam dan Ham, ya, yang di wilayah tersebut Sam dan Ham, Sam bin Nuh dan Ham bin Nuh, ya. Tapi suku Filistin ini dari mana asal usulnya, keturunan Sam bin Nuh atau Ham bin Nuh, tidak ada yang mengetahui. Tidak ada sejarah yang menghubungkan sebenarnya suku Filistin ini asal usulnya dari mana sehingga diketahui dia keturunannya siapa, apa keturunan Ham atau keturunan Sem atau keturunan Yafet. Tidak ada yang sejarawan tidak bisa menelusuri itu. Ini adalah patung dewa Astoret dan Baal, ya. Tapi tidak hanya ini, ya, Baal itu tidak hanya seperti itu, ya. Tapi juga ada Baal Peor, ya, perempuan, ya. Baal perempuan, Baal Peor, ya. Jadi Baal itu juga macam-macam. Kalau yang ini adalah Dewa Dagon yang menjadi sesembahan suku Filistin. Jadi sangat berbeda, ya. Baik Astoret, Baal itu sangat berbeda dengan sesembahan kaum Filistin, yaitu Dewa Dagon atau Dewa Dagan. Bani Israel memasuki wilayah Kan'an yang saat itu dihuni oleh suku-suku yang punya perbedaan dalam pemujaan dewa, seperti halnya di Mesir dan negeri lainnya. Kuil pemujaan dewa itu saat itu juga merupakan identitas penting kesukuan. Jadi setiap kota kesukuan selalu ada kuil. Kuil itu menjadi identitas penting kesukuan. Jadi pemujaan itu menjadi identitas penting kesukuan. Jadi baik suku itu terkait erat dengan pemujaan, ya, dengan pemujaan dewa apa yang disembah, ya. Sedangkan risalah Taurat Nabi Musa dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan adalah risalah yang narasinya lebih banyak ditujukan pada Bani Israel, yang Tuhannya tidak nampak secara fisik seperti itu Tuhannya para suku-suku yang lainnya, ya, untuk disembah sebagaimana berhala dari suku-suku yang lain. Sehingga hal ini mungkin menjadi perbedaan yang kontras ini. Yang satu nampak ada dewa pagan berhala, yang satu Tuhannya tidak nampak, dan yang satu ini, yang risalah tauhid ini juga sangat bersifat Bani Israel, yang itu mungkin menjadi kesulitan juga bagi Bani Israel untuk mendakwahkan risalah tauhid kepada para suku-suku yang ada di situ, ya. Karena itu adalah risalah tauhid itu memang identitasnya sangat ajarannya sangat kental dengan identitas Bani Israel, seperti halnya dewa-dewa yang ada di situ yang sangat kental dengan identitas kesukuan masing-masing, sehingga itu hal itu menjadi kesulitan bagi Bani Israel untuk mendakwahkan itu, ya. Kesulitan bagi para imam yang menghafal Taurat untuk mendakwahkan keyakinan tauhid kepada suku-suku di situ. Akibatnya apa? Ya, akibatnya perang memang. Akibatnya perang karena apa? Ya pasti kalau orang karena agama yang menjadi identitas suku itu, kalau mereka suruh pindah agama, maka mereka harus berganti identitas kesukuan. Nah, itu kesulitan. Kesulitan dan akibatnya perang. Ya. Dengan demikian wilayah Baitul Maqdis adalah wilayah yang menyimpan potensi konflik yang berat. Ya.
Karena Bani Israel saat itu adalah suku asing juga. Selain itu Bani Israel adalah suku asing. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf adalah suku asing di wilayah itu. Ya, Nabi Ibrahim asalnya dari Ur. Ya. Ur itu adalah di Baghdad. Ya, dengan demikian, apalagi setelah Nabi Yusuf, pada saat Nabi Yusuf setelah kemarau panjang, Bani Israel yang jumlahnya cuma 70 orang pada masa itu diboyong ke Mesir. Setelah itu baru pada masa Nabi Yusha bin Nun dibawa, bisa masuk lagi ke Baitul Maqdis. Jadi datang lagi, pergi dan datang lagi itu statusnya sebagai orang asing di situ. Jadi memang problemnya cukup berat bagi Bani Israel untuk bisa membawa suku-suku yang ada di situ untuk ikut risalah tauhid. Ya. Dengan demikian wilayah Baitul Maqdis adalah wilayah yang menyimpan potensi konflik yang berat. Ya. Karena Bani Israel saat itu adalah suku asing itu tadi. Ya. Suku asing itu tadi. Ya. Sekaligus mempunyai perbedaan keimanan yang sangat kontras dibanding suku-suku yang ada di wilayah tersebut. Ya. Inilah yang menjadi latar belakang Quran surat Al-Baqarah sampai Quran surat Al-Baqarah ayat 246. Ya. Tapi belum berhenti di situ, karena apa? Setelah ditinggal Nabi Yusha bin Nun, tidak ada nabi penggantinya. Pengganti Nabi Yusha bin Nun juga bukan nabi. Ya. Padahal ayat ini menyebut bahwa Bani Israel meminta kepada nabi mereka untuk menunjuk seorang raja di antara mereka. Jadi masih ada jeda waktu yang cukup panjang yang sampai munculnya nabi tersebut, baru kemudian Bani Israel yang kalah menang dan mungkin sering kalah, kemudian minta kepada nabinya untuk menunjuk raja di antara mereka. Siapa yang memimpin Bani Israel sebelum ada nabi? Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai periode hakim. Ya. Artinya apa? Hakim yang dulu zaman Nabi Musa atas saran Nabi Syuaib itu agar diangkat hakim untuk membantu Nabi Musa mengatasi masalah yang muncul dalam keseharian Bani Israel selama di padang gurun itu. Kemudian setelah masa Nabi Yusha, karena tidak ada nabi, ternyata bukan imam yang dari suku Lewi, karena memang kenapa kok bukan imam yang dari suku Lewi yang kemudian menjadi menjadi pemimpin mereka dari segi kebangsaannya, karena memang ajaran Taurat sudah jelas memisahkan antara imam agama dengan pemimpin bangsa. Jadi akhirnya pengganti Yusha bin Nun itu bukan imam agama, tapi adalah hakim-hakim itu tadi. Nah, oleh karena itu sepeninggal Nabi Yusha, kemudian kehidupan Bani Israel memasuki periode hakim-hakim. Ya. Dalam kehidupan religius Bani Israel pada kitab hakim-hakim, jadi ada kitabnya sendiri. Hakim-hakim ini ada kitab hakim-hakim, cukup banyak dikisahkan dalam perjalanan waktu yang panjang, seperti halnya pengalaman bergaul dengan puak-puak suku Moab, Amon, Madian dan lain-lain. Ketika Bani Israel sebelum masuk ke wilayah Kan'an atau Baitul Maqdis, Bani Israel banyak melanggar pesan Nabi Musa dan Yosua. Ya, salah satu pesan yang penting adalah agar tidak berzina dengan wanita suku-suku Kan'an dan suku-suku lainnya, karena hal itu dapat menjadi jerat dan perangkap Bani Israel. Ini akan menjadi kisah, ya, akan menjadi kisah tentang pelanggaran dalam bentuk zina ini, ya, yang menjadi jerat, yang membuat mereka juga, suku Bani Israel ini antara perang dan keluarga itu menjadi sesuatu yang
semakin sulit diurai karena mereka kemudian ada yang berzinah bahkan menikah dengan suku-suku yang lain padahal oleh Taurat dilarang ya. Menikah dengan suku-suku bukan suku Bani Israel, akhirnya ini menjadi jerat ya. Ketika mereka harus perang berhadapan dengan keluarga sehingga menjadi tidak total ya. Jadi menjadi total untuk bisa menguasai wilayah Baitul Maqdis. Bahkan sebagian dari mereka mulai melupakan ajaran Taurat dan ikut menyembah Baal dan Asyitoret. Itulah yang menyulitkan mereka. Hakim-hakim ini, para hakim ini ternyata tidak bisa ketika bangsa Israel tidak suku-suku Israel harus mengatasi masalah sendiri-sendiri, ada yang menang, ada yang kalah, tapi tidak mengalami kemajuan yang berarti ya. Jadi ya silih berganti kalah dan menang di 12 wilayah suku itu, dan para hakim ini tidak mampu menyatukan Bani Israel ya. Ketika kalah Bani Israel ya harus diperbudak, harus terima diperbudak. Nah, ketika kalah ya. Ada beberapa contoh tentang kekalahan ya. Yang ini contoh ya, ini contoh dalam periode yang tahun-tahun yang berbeda ya. Ketika kalah mereka harus menjadi budak, ketika menang mereka diperbudak. Itu hukum pada saat itu. Ya, jadi ketika kalah Bani Israel harus menerima diperbudak, ketika menang suku-suku yang lain di situ diperbudak oleh Bani Israel. Nah, itulah hukum pada saat itu ya. Beberapa contoh diantaranya adalah suku Benyamin pernah dikalahkan dan diperbudak oleh Raja Moab yang bersekutu dengan Raja suku Amalek. Namun kemudian dibebaskan oleh pahlawan yang bernama Ehud. Ya. Suku Efraim, Naftali, dan Zebulon dikalahkan dan diperbudak oleh Yabin Raja Kan'an yang berkuasa di Hazor, ya, di utara. Ya. Hazor itu letaknya di utara. Ya. Yang Raja Hazor pada saat itu mempunyai peralatan perang yang pada masanya cukup canggih ya. Mungkin dia membuat sendiri, tapi bisa juga membeli dari negeri tetangga mereka. Yang negeri tetangga mereka kan meskipun lemah tapi lebih maju dari mereka, yaitu bisa beli di kerajaan Hiti maupun Elam ya, Assyria atau Elam ya. Jadi mereka mempunyai kereta perang dari besi ya, kereta perang dari besi. Jadi ini menandai peradaban baru di wilayah Kan'an ya. Oleh karena mempunyai peralatan perang yang canggih itu pada masa itu, mereka dapat mengalahkan bukan hanya suku satu suku seperti halnya suku Benyamin dikalahkan dan diperbudak oleh Raja Moab ya. Nah, ini raja yang berkuasa di Hazor ini mengalahkan suku Efraim, Naftali, dan Zebulon. Mengalahkan 3 suku ya. Merebut memperbudak 3 suku dari 12 suku Bani Israel. Kemudian muncul hakim perempuan ya. Ketika lama sudah dijajah oleh oleh Hazor ya. Suku dari Hazor ini, nah, suatu saat muncul seorang hakim perempuan. Namanya sangat terkenal ya. Di sini sangat terkenal. Di Indonesia juga nama ini juga banyak dipakai ya. Dipakai nama sebagai nama orang ya. Namanya adalah Deborah ya. Namanya adalah Deborah dari suku Efraim ya. Hakim perempuan ini dapat menyatukan 3 suku tersebut ya, sehingga akhirnya menjadi kekuatan yang besar yang akhirnya dapat mengalahkan Raja Yabin. Bagaimana dia bisa menyatukan? Karena apa? Mereka yang tidak tahan diperbudak lari. Ya, mereka lari mengembara di di tempat-tempat di hutan-hutan dan sebagainya ya. Nah, yang
yang tidak mau diperbudak inilah yang disatukan oleh Deborah. Ya. Di Quran surat Al-Baqarah kan disebutkan bahwa mengapa kami tidak mau berperang. Ya. Padahal kami harus pergi, dipisahkan dari keluarga dalam waktu yang lama. Ya. Artinya mereka menjadi pelarian-pelarian di wilayah itu, ya, yang pada saat itu oleh hakim perempuan Deborah ini dapat dipersatukan menjadi suatu kekuatan yang besar sehingga akhirnya dapat mengalahkan Raja Hazor, yaitu Raja Yabin. Namanya Yabin. Raja Hazor itu adalah Raja Yabin yang kemudian dapat dikalahkan oleh 3 suku ini lagi yang dipimpin oleh Deborah. Beberapa suku Bani Israel lainnya juga pernah dikalahkan dan diperbudak oleh Raja Zebah dan Salmuna dari suku Madian. Ya. Oleh Raja Zebah dan Salmuna, jadi 2 raja dari pihak suku Madian. Belasan tahun kemudian muncul pahlawan Bani Israel yaitu Ofra. Nah, Ofra dari Ofra ya, jadi muncul pahlawan Bani Israel dari Ofra. Ofra ini tempatnya di tepi barat Sungai Yordan, yaitu namanya Gideon. Ya, nama pahlawannya adalah Gideon, orang Abiezer dari suku Benyamin. Ya. Jadi Gideon ini kemudian menolong Bani Israel yang diperbudak oleh Raja Bebah dan Salmuna. Gideon ini dapat menyatukan ini juga Salmuna dan Zebah dan Salmuna ini bukan hanya mengalahkan satu suku. Zebah dan Salmuna ini mengalahkan suku Benyamin, Naftali, Asyir, Manase dan Efraim. Ya. Jadi ada berapa suku itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 suku dikalahkan oleh Zebah dan Salmuna. Mereka diperbudak, yang tidak mau diperbudak lari dari perbudakan ya ke tempat-tempat yang di hutan-hutan ya. Mereka berada di tempat jauh, membuat kemah-kemahnya sendiri yang itu sulit dikejar oleh Raja Zebah maupun Salmuna, dan mereka kemudian akhirnya dapat dipersatukan oleh Gideon ini. Bisa kita bayangkan bagaimana sulitnya menyatukan orang-orang yang terpencar pada wilayah yang cukup luas ya. Pasti membutuhkan waktu yang lama, tapi baik Deborah maupun Gideon ini akhirnya bisa menyatukan mereka dan akhirnya mengalahkan raja yang menaklukkan mereka itu tadi ya. Demikian pula Bani Israel yang ada di wilayah suku Amon ya, yang di timur Sungai Yordan. Pernah dikalahkan diperbudak oleh suku Amon ya. Nah, kemudian setelah beberapa waktu ya, tidak sekitar 1-2 tahun, puluh tahun muncul pahlawan baru dari mereka yaitu Yefta ya. Ya, berarti ini dari wilayahnya Manase ya, dari wilayahnya suku Manase yang berada di timur sebelah timur Sungai Yordan ya. Muncul Yefta. Nah, ini Yefta juga mempunyai kisah sendiri ya. Karena apa? Ketika Yefta mengumpulkan suku Manase ya, Yefta ini bernazar jika dia dapat mengalahkan suku Amon, maka dia akan menjadikan apapun yang keluar pertama kali dari rumahnya akan dijadikan korban bakaran. Jadi apapun yang keluar pertama kali dari rumahnya akan dijadikan korban bakaran. Itu kalau dia dapat mengalahkan suku Amon ya. Dan ternyata ketika dapat mengalahkan suku Amon, kemudian Yefta ini pulang ke rumah, yang pertama keluar dari rumahnya adalah anak satu-satunya yang dimilikinya, yang itu adalah anak perempuannya yang belum pernah bersentuhan dengan lelaki. Jadi masih perawan ya.
tapi keluar pertama kali dari rumahnya. Sehingga Yefta tentu sangat sedih, bingung, dan bisa kita bayangkan bagaimana dia harus memenuhi nazarnya itu, yang harus menjadikan anak perempuannya itu sebagai kurban bakaran. Ya. Tentu butuh waktu yang lama, tapi tidak bisa menyelesaikan. Ya. Yefta tidak bisa menyelesaikan nazarnya, sehingga akhirnya anaknya sendiri bertanya kepada bapaknya ini, bertanya kepada Yefta, mengapa dirinya menjadi sedih dan seterusnya, menjadi sedih, bingung, dan ya ya tentulah bisa kita bayangkan bagaimana perasaan Yefta, ya. Nah, ketika kemudian akhirnya Yefta menceritakan nazarnya kepada anaknya ini, maka secara tak terduga anaknya ini mempersilahkan bapaknya untuk menjadikan dirinya sebagai korban bakaran. Kita bisa bayangkan Yefta ini bukan seorang nabi, dia hanya seorang hakim, ya. Berbeda dengan peristiwanya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, ya. Tapi ini muncul karena nazar yang harus dilaksanakan, dan dia bukan seorang nabi yang bisa dapat mohon pertolongan dari Allah atas nazarnya itu, ya. Akhirnya karena dia bukan nabi, pasti tidak bisa mengharapkan ada wahyu yang menunjukkan bahwa ada pertolongan, kan. Akhirnya Yefta mau tidak mau, ketika anaknya bersedia menjadi korban bakaran, maka Yefta akhirnya menjadikan anak perempuannya ini sebagai korban bakaran, menjadi korban betulan, korban bakaran. Atas peristiwa ini sampai sekarang, atas peristiwa Yefta ini sampai sekarang, setiap tahun ada upacara, ada upacara, semacam upacara untuk memperingati, ya, untuk memperingati kematian anak gadisnya Yefta ini setiap tahun. Setiap tahun memperingati kematian anak Yefta ini dengan dengan cara apa? Mereka selama 4 hari menangis dan meratap kematian anaknya Yefta sampai sekarang. Sampai sekarang itu menjadi suatu ritual di Bani Israel, ya, dari negeri Israel, untuk memperingati anaknya Yefta ini. Setelah itu Yefta tetap menjalankan aktivitasnya sebagai hakim Bani Israel, dan 6 tahun kemudian meninggal. Jadi itulah kisah Yefta dan anak gadisnya. Ini adalah lukisan tentang Yefta dan anak gadisnya yang menyambut keluar dari rumah dengan memukul rebana, ya. Menyanyi, menyambut Yefta, dan Yefta terlihat kaget karena yang keluar pertama kali di rumahnya itu adalah anak gadisnya itu, dan itu anak gadis satu-satunya. Jadi bisa kita bayangkan, ya, anak gadis satu-satunya kemudian harus dia sembelih untuk jadi korban bakaran. Salah satu kisah sangat legendaris, ya, salah satu kisah sangat legendaris dari seorang hakim sekaligus nabi. Jadi hakim ada yang tidak menjadi nabi, ada yang menjadi nabi. Salah satu kisah yang legendaris yang semua orang tahu, ya, semua orang di dunia tahu, ya, yaitu kisah Simpson atau Samson, dalam bahasa Arab Sam'un, ya. Sam'un dalam bahasa Arab, yaitu kisah Samson atau Simpson dengan Dalilah. Nah, kitab Hakim-Hakim pasal 13, jadi ini cukup panjang, jadi kita cukup panjang kisahnya, ada 13, 14, 15, 16, 14 pasal, ya. Kitab 14 pasal yang mengkisahkan bagaimana kisah Samson dan Dalilah itu. Pada saat itu suku Filistin telah menguasai Bani Israel selama sekitar 40 tahun.
saat menjelang kelahiran Samson. Jadi suku Filistin ini menguasai Bani Israel ya, selama 40 tahun. Sampai menjelang kelahirannya Samson ya. Sejak sebelum kelahirannya dikisahkan bahwa seorang perempuan Israel yang mandul akan mengandung anak yang akan jadi wazir Allah. Wazir itu pembantu ya. Pembantu Allah. Wanita itu dipesan agar tidak minum anggur. Jadi wanita ini mandul ya. Wanita ini dipesan agar tidak minum anggur dan makan anggur, serta tidak makan makanan yang diharamkan. Serta kalau nanti ada muncul bayi laki-laki harus diberi nama Simpson atau Samson, dan tidak boleh dicukur rambutnya. Nah, jadi ketika lahir, akhirnya Simpson lahir, rambutnya tidak pernah dicukur. Ketika dewasa, Samson rambutnya menjadi sangat panjang, dan kelebihannya adalah memang pada rambutnya itu. Rambutnya sangat kuat, cukup kuat ya. Jadi rambutnya itu cukup kuat, kalau mau digunting itu ya susah ya. Perselisihan Samson dengan suku Filistin dimulai ketika Samson masih muda ya, setelah berangkat dewasa. Dia mempunyai istri seorang Filistin ya. Mempunyai istri seorang Filistin yang akhirnya orang-orang Filistin juga tidak suka dengan perempuannya diperistri oleh Samson ya. Terus orang-orang Filistin ini kemudian menekan orang tua istri Samson ya. Dan akhirnya berhasil menceraikan Samson dengan istrinya. Hal ini membuat Samson melampiaskan kemarahannya ya, karena istrinya ini pergi ya. Istrinya itu pergi dari rumahnya, membuat Samson sangat marah, kemudian membakar persediaan gandum dan ladang orang-orang Filistin. Nah, yang kemudian dibalas oleh orang Filistin dengan membakar istrinya Samson. Jadi istrinya Samson dibakar, ladang demikian juga mertuanya. Dua mertuanya ini dibunuh, dibakar oleh orang-orang Filistin. Ya. Kejadian itu membuat Samson semakin marah. Ketika bertarung dengan orang-orang Filistin, tenaga Samson ini mendadak menjadi sangat kuat, luar biasa. Samson bertarung sendirian melawan orang-orang Filistin hanya dengan senjata rahang keledai. Ya. Hanya dengan senjata rahang keledai bertarung dengan suku Filistin. Yang dapat dibunuh oleh Samson sangat banyak, ya, sangat banyak. Dan peristiwa itu bukan satu-satunya pertarungan Samson dengan orang Filistin. Setelah itu Samson sering bertempur dengan orang-orang Filistin ya, setelah peristiwa itu. Dan Samson sendirian, bertempur itu sendirian. Tidak ada seorang pun dari Bani Israel yang membantunya. Padahal dia seorang hakim. Samson juga diangkat sebagai seorang hakim dan akhirnya juga menjadi nabi. Tapi ketika bertarung, Samson ini sendirian. Nah, artinya apa? Artinya bahwa Bani Israel ini memang sudah diperbudak lebih dari 40 tahun, sehingga untuk memunculkan keberanian Bani Israel untuk melawan suku Filistin saat itu mungkin sangat berat. Jadi Samson ini bertarung secara sporadis sendirian dengan kelompok-kelompok suku Filistin ya, bukan berperang dalam pengertian negeri melawan suku gitu ya, negeri Filistin melawan suku Bani Israel, tidak. Jadi Samson ini bertarung sendirian ya. Jadi ini juga mempersulit suku Filistin. Karena apa? Faktanya mereka pada saat itu adalah menjajah Bani Israel, dan kemudian muncul seorang pemberontak ya, yang menyulitkan mereka. Kalau bertarung selalu menang. Berapapun lawannya selalu menang. Jadi orang-orang Filistin ini sangat bingung bagaimana menghadapi Samson. Nah,
peristiwa itu berjalan cukup lama sehingga kemudian Samson sampai pada kisah berikutnya, yaitu ternyata mengawini wanita Filistin lagi, mengawini wanita Filistin lagi. Padahal kan dilarang oleh Taurat. Ini nabi ya, tapi juga memperistri suku Filistin yang dilarang oleh kitabnya. Padahal ada larangan. Jadi kalau bisa kita ketahui bahwa kalau nabi melakukan kesalahan, ya pasti ada risikonya yang saat itu juga di dunia ini harus dibayar, yang harus dibayar. Jadi kesalahannya itu harus dibayar. Jadi Samson ini memperisi lagi orang Filistin yang namanya Delila. Jadi kita semua sudah tahu tentang Delila ya. Dari wanita ini pula akhirnya ketahuan kelemahannya Samson itu di mana, kekuatan dan kelemahannya Samson itu di mana. Kekuatannya itu kan di rambutnya, dan apabila rambutnya dipotong maka kekuatannya menjadi lemah. Delila mengetahui itu, dan suatu saat ketika Samson tidur, rambutnya dipotong oleh Delila. Rambutnya Samson ini dipotong oleh Delila. Ketika terbangun, Samson merasa dirinya menjadi lemah. Akhirnya dia ditangkap oleh orang Filistin. Ditangkap hanya ditangkap, matanya dua-duanya dicungkil. Bisa kita bayangkan ya, mata dua-duanya dicungkil. Bukan hanya sekedar matanya dicungkil, tapi juga tangan kakinya dibelenggu dengan rantai. Ya. Dengan rantai tembaga rangkap lagi. Jadi sudah dipersiapkan, jadi rantainya yang terbuat dari tembaga itu sudah disiapkan dan rangkap. Jadi ketika matanya dicungkil, kemudian kaki dan tangannya itu dirantai, badannya dalam kondisi lemah, kemudian Samson ini dibawa ke kuil Dagon. Seluruh raja-raja di wilayah suku Filistin dan rakyat suku Filistin diundang berkumpul di kuil Dagon untuk menyaksikan Samson yang dalam keadaan lemah. Samson pada saat itu diikat di dekat dua tiang penyangga utama. Jadi dua tiang penyangga utama platform kuil. Jadi kuilnya itu bertingkat, ada dua tiang menyangga platformnya ya. Pada saat itu orang-orang Filistin di dalam kuil itu berpesta sambil memperolok-olok Samson. Samson jadikan bahan tertawaan dan seterusnya. Setelah ketika mengalami hal itu, Samson menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia telah melakukan kesalahan karena melanggar Taurat, melanggar pesan Nabi Musa maupun Nabi Harun, maupun melanggar pesan Nabi Yusa agar tidak menikah dengan suku-suku baik suku Filistin maupun suku Kan'an ya. Sedangkan Samson ini menikah dengan dua kali dengan wanita suku Filistin ya. Namun kemudian dalam keadaan terikat dan lemah, buta ya, kedua matanya dicungkil, kemudian Samson berdoa kepada Allah agar sekali ini dipulihkan ya. Dia mohon dipulihkan kekuatannya untuk membalaskan perbuatan suku Filistin kepadanya. Ternyata doanya ini dikabulkan oleh Allah ya. Ketika Samson merasa kekuatannya pulih, maka kedua tangannya meraih dua tiang ya. Dua tiang tersebut, jadi bisa kita bayangkan tiang itu cukup berdekatan sehingga bisa diraih oleh dua tangan Samson, dan kemudian dengan didorong oleh baunya, kemudian patah ya. Jadi dua tiang itu patah. Ketika patah langsung platform di atas itu rubuh menimpa
ribuan orang-orang yang ada di bawah. Jadi kuil Dagon itu bangunan atasnya itu karena dua tiang penyanggang utamanya patah kemudian rubuh menimpa orang-orang yang ada di bawahnya. Kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 30 menuliskan yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu. Jadi pada yang mati dibunuhnya pada waktunya matinya Samson itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya ketika Samson masih hidup. Jadi Samson sering bertempur dengan suku Filistin ini. Kalau dijumlah orang yang mati dibunuh oleh Samson ini lebih sedikit dari ketika dia membunuh orang-orang Filistin yang ada di kuil itu, yang itu juga berakibat pada kematian Samson itu sendiri, karena dia juga ditimpa oleh platform kuil itu, ya. Jadi Samson termasuk orang yang ditimpa oleh platform itu. Setelah peristiwa itu beberapa hari kemudian keluarganya datang ke kuil Dagon mencari jasad Samson dan mereka kemudian menemukan jasad Samson, kemudian jasadnya itu dibawa dan dikuburkan bersama berdekatan dengan bapaknya, yaitu bapaknya bernama Manoah, ya. Jadi dia dikubur berdampingan dengan kuburan bapaknya. Kuburnya itu sampai sekarang ada terawat, terletak di Zora Forest, jadi hutan Zora, ya. Yang letaknya juga berdekatan dengan Estaol di Israel, ya. Ini di utara Yerusalem, di utara Yerusalem agak dekat dengan Shechem, ya. Letaknya itu. Ini adalah lukisan Samson mematahkan tiang penyangga platform, tiang utama penyangga platform. Itu lukisannya, dan ini adalah kubur dari Samson di Zora Forest, terawat. Bani Israel juga pernah mengalami perang antar suku selama suku Bani Israel sesama suku Bani Israel. Nah, tapi ini nanti aja pada kisah berikutnya, agar tidak terlalu panjang, ya. Ini cukup panjang kisahnya. Jadi terlibat perang antar suku, Untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa mulai memahami Quran surat Al-Baqarah 246, ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 246, mengapa bunyi ayatnya seperti itu, ya. Ini adalah latar belakang dari munculnya Quran surat Al-Baqarah ayat 246. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.